Masih tingginya mobilitas masyarakat di tengah PPKM darurat disinyalir karena banyak kantor di Jakarta yang tidak mematuhi aturan WFH. Kondisi ini membuat titik penyekatan mengalami penumpukan, bahkan sejumlah pihak mengatakan aturan WFH tidak efektif. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun marah saat sidak ke perkantoran non-esensial yang masih memaksa karyawan masuk kantor. Apa saja temuan Pemprov DKI ketika sidak di perkantoran ibu kota? Mengapa saat ini banyak pelanggaran soal aturan WFH? Kita akan coba dalami malam hari ini mendesak pengetatan aturan WFH di Jakarta. Bersama dengan Pak Trubus Rahardiansyah, analis kebijakan publik dari Trisakti. Ada Pak Aloysius Budi Santoso, Ketua Komite Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial untuk Upah Apindo. Selamat malam Pak Trubus dan juga Pak Aloysius Budi. Selamat malam. Baik, kami masih menunggu bergabungnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sesaat lagi. Saya akan mulai dari Pak Aloysius Budi dulu mewakili Apindo. Pak Aloysius, mengapa masih banyak Pak temuan perusahaan yang tidak menjalankan aturan WFH 100%? Oke, mungkin saya melihatnya begini. Untuk perusahaan-perusahaan menengah ke atas, menurut saya sih tidak ada alasan ya. Kalau buat kami ya, bahwa ini masalahnya masalah keselamatan karyawan dan masalah nyawa kok. Jadi ya kembalilah dalam setiap kelompok pasti ada yang balelo dan seterusnya. Tapi pada dasarnya Apindo tidak mensupport hal ini. Mungkin yang lebih challenge adalah usaha kecil menengah gitu ya. Karena kalau usaha kecil menengah memang hidupnya kan dari hari ke hari gitu. Nah ini yang mungkin lebih menantang. Gitu. Jadi saya dalam konteks Apindo melihatnya kalau usaha menengah ke atas, saya no question harus mengikuti itu kalau kita mau segera pandemi ini reda gitu ya. Harusnya jadi kalau ada yang nggak memenuhi ya menurut saya nggak betul lah. Ya. Tapi usaha kecil memang lebih challenging karena hidupnya dari waktu ke waktu. Baik Pak Budi, harusnya demikian mematuhi semuanya. Tapi yang tadi ditemukan oleh Pemprov DKI, videonya justru bukan perusahaan kecil ini tampaknya Pak. Ya marahin aja, tegur atau beri hukuman. Simpel kok buat saya. Ini masalah concern kita bersama kok sebagai bangsa. Dan kita tahu pandemi udah sedemikian parahnya. Saya kebetulan di organisasi saya, bukan di Apindo, ketua task force COVID itu ya. Ya jadi monitor day by day 1,5 tahun yang lalu. Jadi ini kepedulian kita bersama. Jadi kalau ada yang company besar dan segala macam, tegur, beri hukuman, tegas saja. Saya sih clear kok itu. Oke. Nah, ketika aturan ini diberlakukan dalam PPKM darurat, paling tidak rekan-rekan di Apindo bagaimana Pak menyikapi, merespon? Oke, mengikuti, tapi bagaimana kemudian ketika ini mau tidak mau memang harus diberlakukan? Maaf, bagaimana maksudnya? Ya, ketika aturan PPKM darurat ini diberlakukan soal WFH 100% di sektor non-esensial, rekan-rekan di Apindo, itu bagaimana kemudian menerima aturan dari pemerintah ini? Ya, kembali tanggapannya tentu kembali beragam lah ya. Karena orang begitu beragam, begitu banyak dan seterusnya. Tetapi secara umum kami di Apindo ya sebagai organisasi itu dukunglah hal ini. Karena ini bicara tentang keselamatan jiwa dan kita sadari bahwa kalau pandemi ini berkepanjangan seperti ini bahkan sekarang memburuk, kenyataannya bisnis turun lagi kok. Itu fakta hidupnya gitu. Jadi kalau kita tidak berusaha menahan diri, berkolaborasi untuk bersama-sama mengatasi pandemi ini, ekonomi juga nggak bergerak kok. Kemarin ekonomi udah mulai naik kan Mas. Sekarang drop lagi. Jadi harus jadi inilah concern kita bersama. Jadi pilihan yang sulit sebetulnya ya Pak Budi karena iya betul. Betul. Tapi kembali yang kita harus cermat adalah sektor usahanya sektor menengah kecil atau menengah atau besar. Kalau menengah besar, kalau saya kok ya gimana ya, harus diketok aja lah. Tapi kalau usaha kecil, nah itu memang hidupnya kalau cash flow nggak jalan seminggu, nggak dagang, benar-benar bisa mati. Nah itu yang lebih challenging sih, Mas. Ya baik, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, di luar ada
teguran keras ya dari Pemprov DKI Jakarta yang kita lihat hari ini. Ada sejumlah pandangan bahwa soal esensial dan juga non esensial ini sebetulnya agak membingungkan bagi publik sehingga masih banyak masyarakat yang tetap beraktivitas. Sebelum saya ke Anda, Pak Trubus, kita coba dengar dulu apa kemudian yang disampaikan oleh Wali Kota Bogor ya, Pak Bima Arya, menyikapi soal aturan WFH di ibu kota. Ini pun yang sebenarnya harus diluruskan ya, karena di Jakarta banyak yang tidak jelas sehingga mereka masih masuk, mereka masih bekerja sehingga mobilitas Bodebek ini belum terkurangi secara maksimal. Oke, artinya Anda melihat di satu sisi memang ada masyarakat yang belum terinformasi dengan baik soal sektor esensial atau tidak, tapi di sisi lain juga di Jakarta masih banyak juga yang belum yang tidak jelas dalam aturan soal perkantoran tadi itu, Kang Bima. Betul, bukan saja karyawannya ya, tapi lebih kepada pemilik usahanya. Ya, pemilik usaha, perkantoran, apakah mereka masuk atau tidak. Nah, saya kira 1-2 hari ini memang harus lebih gencar lagi sosialisasi. Oke. Ya, Pak Trubus, itu wawancara saya semalam dengan Wali Kota Bogor yang dalam tanda kutip mungkin bercerita bagaimana kemudian mengapa masih banyak masyarakat dari perbatasan yang berangkat bekerja ke ibu kota. Apakah Anda juga melihat bahwa salah satu hal yang membuat aturan WFH ini tidak maksimal atau belum maksimal adalah karena masih banyak yang tidak jelas soal mana yang esensial dan mana yang tidak? Iya, menurut saya itu menjadi salah satu masalah di mana kemudian banyaknya pelanggaran-pelanggaran terjadi terhadap PPKM darurat yang ada sekarang. Jadi kan dalam hal perilaku masyarakat itu ada dua, perilaku individu atau personal, yang kedua adalah perilaku institusional, kelembagaan. Nah, kalau misalnya perusahaan itu kategorikan kelembagaan, mewajibkan karyawan untuk masuk, maka secara individu ya mereka akan masuk gitu. Sehingga inilah kemudian pemahaman tentang esensial dan non esensial ini dalam implementasinya atau dalam prakteknya memang banyak menimbulkan kebingungan-kebingungan. Karena itu menurut saya harus ada ketegasan di mana kemudian apakah ada yang abu-abu misalnya. Nah, ini jadi masalah kan, misalnya kategori perusahaan-perusahaan turunan misalnya kan, misalnya untuk makanan. Nah, itu kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menjadi support bahan makanannya daging atau apa kan harus kategori apa itu. Nah, itu kan harus jelas. Atau misalnya sektor energi dalam bidang distribusi juga harus jelas kan ini kategorinya yang mana. Nah, karena itu menurut saya juga dengan apa yang disampaikan Pak Budi tadi bahwa memang ini sektor-sektor menengah ke bawah banyak juga mendasarkan pada hitung-hitungan persoalan ini keberlanjutan usahanya. Jadi karena itu dalam hal ini persoalan cash flow itu menjadi penting. Nah, karena itu mereka akhirnya memaksa karyawannya untuk masuk. Nah, disinilah kemudian memang harusnya ada tidak semata-mata pengawasan maupun sanksi menurut saya, ada juga edukasi yang perlu itu. Jadi selama ini tidak diedukasi secara baik, tiba-tiba kan kebijakan PPKM darurat ini kan diterapkan mendadak kan gitu, mendadak diterapkan gitu tanpa ada sebenarnya tersosialisasi secara baik. Nah, di sini kemudian ketika ada pengawasannya mulai diperketat, masyarakat bingung gitu. Makanya sidak-sidak kan jadi di mana kemudian sektor properti misalnya yang harusnya kategori non esensial dia tetap membuka usahanya, artinya dia tetap mewajibkan karyawannya masuk. Nah, disinilah kemudian menurut saya persoalan-persoalan di mana karyawan ini dihadapkan kebingungan. Di satu sisi juga memang harusnya ada penanda-penanda, entah itu spanduk ataupun tanda stiker ataupun apa, meskipun secara digital juga bisa gitu ya. Tapi disinilah kemudian informasi itu diketahui, karena bisa saja karyawannya itu tidak tahu bahwa ini perusahaannya kategori esensial atau bukan kan, biasanya dia nggak tahan, nggak memahami gitu. Termasuk pimpinannya juga kadang-kadang sedang mempertimbangkan dari aspek apa bisnisnya, usahanya. Jadi menurut saya ini memang harus ada ketegasan di samping nantinya itu persoalannya ada pada persoalan pengawasan yang ketat dan itu sanksi. Nah, sanksi ini kan kalau DKI Jakarta sudah berulang kali melakukan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang kategori pelanggaran selama PPKM atau pelanggaran selama PSBB, jumlahnya sampai 7 miliar kalau nggak salah. Itu anggaran yang sudah terkumpul. Nah, disitulah kemudian ini nanti perlukan sanksi-sanksi. Nah, sanksinya apa? Tentu untuk yang individu itu akan berbeda dengan yang namanya perilaku yang dilakukan oleh institusi kan gitu. Kalau institusi ya itu denda sebagaimana dimaksud di dalam pasal 93 misalnya kan gitu, didenda aja 1 juta atau misalnya denda yang lainnya 50 juta misalnya kan ada
aturannya itu di dalam Pergub kan ada Pergub 79 misalnya kan ada. Oke, Nah Pak di Trubus. situ menurut saya ada beberapa hal yang menurut harus dibuat satu mapping, satu ketegasan lah sehingga di sini nanti sanksi-sanksi bisa ditegakkan gitu. Oke, baik Pak Karena Trubus. kalau tiba-tiba kita hanya mendasarkan pada persoalan esensial dan non esensial, memang persoalannya di situ. Persoalannya di mana publik ini menganggap bahwa mereka umumnya tidak tahu atau mereka Ya. tahu pun pura-pura nggak tahu juga, dan Oke. ada juga perusahaan yang kategori abu-abu kan gitu. Abu-abu itu ya karena mungkin perusahaannya kategori kategori esensial tapi kemudian menjadi non esensial atau non esensial menjadi seorang esensial. Baik. Nah ini kan perusahaan-perusahaan yang kategori turunan-turunan. Saya rasa Oke, itu Mas. baik Pak Trubus, menarik soal pengawasan dan juga sanksi. Kita akan tanyakan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta usai jeda berikut. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Dan sudah bergabung bersama dengan kami Pak Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pak Wagub, selamat malam Pak, apa kabar? Sehat ya? Selamat malam, Mas Rehat, Pak Trubus. Ya, baik Pak Wagub, tadi kita sudah lihat ada video teguran keras yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta, baik dari Pak Gubernur dan juga dari Anda Pak Wakil Gubernur yang sudah melakukan sidak ke perkantoran. Apa saja Pak Wagub tadi temuan-temuannya yang ditemukan di lapangan soal perusahaan-perusahaan yang masih bandel tidak menuruti aturan WFH? Ya, jadi memang sejak diberlakukan PPKM darurat, ya, sudah kita perjelas yang boleh, mana yang tidak. Yang boleh yaitu esensial 50%, kritikal boleh 1%. Yang lainnya diperkenankan kecuali kantor dan lembaga pemerintahan yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua juga memang di hari pertama Senin kemarin masih banyak yang masuk yang belum tahu, sekalipun sudah dilakukan sosialisasi di berbagai tempat, berbagai media dan berbagai kesempatan melalui media sosial dan media lainnya, termasuk bantuan dari teman-teman wartawan dan media. Nah, alhamdulillah kemarin memang sekalipun terjadi penumpukan dan macet di banyak titik penyekatan, itu juga menjadi pelajaran yang bagi kita bersama bahwa memang ada PPKM darurat, ada pembatasan kapasitas, pembatasan jam operasional, dan pembatasan keluar masuk wilayah DKI Jakarta. Dan hasilnya alhamdulillah ini berkurang drastis. Kita tidak lagi melihat penumpukan yang luar biasa di titik-titik penyekatan atau pembatasan. Dan perkantoran juga hari ini relatif lebih baik, sekalipun masih ditemukan kantor-kantor yang harusnya tutup tapi buka. Setidaknya ada 61 tempat usaha yang melanggar yang ditemukan hari ini, dan warung makan ada 69. Ini laporan sementara yang kami terima, dan kami akan terus melakukan pemantauan, pengecekan, pengawasan, pemberian sanksi dan penindakan. Oke, baik Pak Wagub, tadi Pak Trubus juga menyoroti soal mungkin aturannya yang soal esensial dan juga tidak esensial ini masih membingungkan. Nah, dari yang tadi Anda temukan ketika sidak atau Pemprov lakukan, apakah itu juga memang ditemukan di lapangan bahwa masih banyak yang mereka tidak paham soal bahwa mereka masuk ke dalam perusahaan yang sebetulnya bukan non esensial, atau jangan-jangan memang pura-pura tidak paham saja Pak Wagub, gimana? Ya, sebetulnya sangat jelas ya mana yang esensial, mana yang kritikal sudah diatur ya. Dari situ kita bisa melihat ya kantor-kantor yang esensial dan kantor-kantor yang kritikal ya. Nah, namun demikian memang masih ada kantor-kantor yang mencoba sembunyi-sembunyi, diam-diam meminta karyawannya untuk masuk, dan karyawan tentu takut dan karyawannya masuk ya. Untuk itu kami menyampaikan di berbagai kesempatan agar bagi karyawan yang menemukan kantornya tidak masuk kategori esensial atau kritikal, agar laporkan pada kami melalui aplikasi Jaki dan lain-lain. Kerahasiaannya kami jamin, kami akan segera mengecek dan memberi sanksi, menindak kantor manapun yang melanggar daripada PPKM darurat. Dan juga yang kami perlu sampaikan juga kepada pimpinan atau owner pemilik kantor yang bukan esensial,
agar bijak, adil. Mari kita dukung program PPKM darurat, ya. Jangan diam-diam sembunyi-sembunyi, karena kami tidak segan-segan, tidak hanya memberi sanksi teguran atau administratif, tapi kami juga dapat memberi sanksi pencabutan izin, bahkan pemberian sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar PPKM darurat tadi diatur dalam ketentuan dan aturan undang-undang yang ada. Oke, yang tadi kemudian ditemukan, setelah itu apa? Sanksi yang diberikan masih apa ini, Pak Wagub? Apakah langsung kemudian mencabut izin atau langsung menutup atau seperti apa? Ya, tadi yang kami temukan macam-macam ya. Ininya ada yang teguran tertulis, ada yang pembekuan sementara, kemudian ada yang pencabutan izin. Jadi macam-macam tadi, ada beberapa. Ada penutupan sementara 3 kali 24 jam. Ini daftarnya ada macam-macam di sini. Oke, baik. Jadi ada beragam sanksi yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap perusahaan yang masih bandel tidak mengikuti aturan WFH. Saya ke Pak Budi Santoso dari Apindo. Pak Budi, ada tanggapan Pak dari sanksi dan juga sidak yang diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta hari ini? Tidak ada. Prinsipnya kami mendukung langkah-langkah dari Pemprov. Oke. Tapi paling tidak bagaimana untuk mungkin sesama pengusaha atau sesama asosiasi begitu ya, saling mengingatkan bagi semua pihak, terutama bagi perusahaan atau pengusaha untuk bersama-sama mengikuti aturan ini. Paling tidak kan kemudian ada upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Apindo, Pak? Iya, pada dasarnya bahwa sesama koleha ya kita saling menginformasikan lah, saling mengingatkan, saya kira seperti itu. Kita berkomunikasi di antara komunitas sebagai asosiasi dan kemudian kita menyampaikan konsen-konsen kita untuk hal ini bisa ditaati. Oke, baik. Saya ke Pak Trubus, ada tanggapan Pak dari sanksi yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta pada hari ini dari Anda? Iya, menurut saya ini sanksi-sanksi itu diberikan sudah cukup tepat dalam arti sanksinya sesuai dengan tingkat pelanggarannya kan gitu. Karena pada prinsipnya bahwa perilaku institusional itu sangat beragam kan gitu. Sehingga sanksi yang diberikan pun cukup beragam. Nah, cuma nanti harus juga dipikirkan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh perilaku individu. Nah, ini juga nanti apakah perlu sanksi sosial, apakah sanksi denda atau sanksi pidana misalnya. Nah, ini kan juga harus dipertimbangkan. Tetapi saya rasa bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI saat ini memberi dampak kepada perusahaan-perusahaan termasuk juga karyawan, kesadaran di mana mereka itu bahwa situasi ini sekarang situasi genting, gawat gitu. Jadi situasi yang besar di mana penularan COVID ini memang dalam posisi yang betul-betul mengkhawatirkan. Karena itu perlunya sekali bahwa para pelaku-pelaku usaha termasuk di dalamnya perusahaan-perusahaan itu dan karyawannya untuk saling memahami bahwa kondisi ini memang harus dilakukan dan sanksi itu bagian dari akibat adanya perilaku-perilaku pelanggaran. Nah, karena itu ini yang penting sebenarnya kan kontinuitas, artinya ketika penegakan hukum itu berlangsung secara kontinu, maka pada akhirnya akan memberikan efek yang cukup baik. Tetapi kalau misalnya hanya di pemadam kebakaran gitu pada saat ini saja, lah nanti akan muncul lagi ya kan, karena kalau DKI Jakarta ini sudah sejak ada PSBB sudah berulang kali melakukan penindakan. Tetapi ya berulang kali pula akhirnya muncul pelanggaran-pelanggaran lagi dan banyak juga yang istilahnya membandel atau mereka tetap lakukan kegiatan aktivitasnya. Ya memang ini satu tuntutan di mana kemudian keberadaan PPKM darurat ini menjadi kunci di mana kita ini segera memutus mata rantai penyebaran COVID. Sehingga sanksi-sanksi ini yang menurut saya harus dilakukan dan pikirkan jangka panjang dalam arti bahwa mudah-mudahan tanggal 20 sudah selesai gitu ya. Tapi kalau misalnya tanggal 20 belum selesai dan diperpanjang lagi, lah ini kan juga harus dibuat aturan yang jelas. Meskipun DKI Jakarta sudah ada perdanya, sudah ada aturan yang lain, sudah ada pergubnya juga sudah ada ya. Tetapi ini kan perlu juga dalam arti bahwa implementasi di lapangan itu betul-betul sesuai dengan tingkat kesalahan, tingkat pelanggaran yang dilakukan, baik yang dilakukan oleh individu atau perorangan maupun yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha. Nah, artinya perusahaan-perusahaan lah. Nah, disinilah kemudian kalau
pelajaran kita petik sampai hari ini setidaknya yang dilakukan oleh Pemprov DKI dengan sidak-sidak ini memberikan efek jera gitu loh, memberikan efek jera dan sekaligus kesadaran akan pentingnya bahwa ini ada yang namanya sektor esensial, ini ada yang kategori non esensial. Selanjutnya juga ada pemikiran ini namanya kategori kritikal dan ini non kritikal. Nah inilah kemudian pemahaman ini harus betul-betul diedukasi kepada masyarakat, ya, kepada pemilik perusahaan ataupun karyawan-karyawannya juga. Jangan sampai kemudian nanti main kucing-kucingan seperti disampaikan Pak Gubernur tadi, ada yang sembunyi-sembunyi lah, ini kan berbahaya karena pada akhirnya kita penularan perkantoran ini kan sudah tinggi sekali memang sejak sebelum Lebaran itu juga sudah tinggi. Nah sekarang visinya harus segera diaktifkan lagi gugus tugas atau satgas COVID yang ada di perkantoran. Ini juga harus diaktifkan lagi khusus bagi perkantoran yang kategori esensial yang 50% itu, karena nanti harus bisa dipastikan apakah dia memang betul-betul menerapkan 50% atau tidak. Nah ini kan harus juga ada laporan-laporan, harus ada pemantauan juga pengawasan yang sangat ketat. Saya rasa itu, Mas. Oke, baik. Pak Wagub, ada yang cukup menarik ya, karena sebagian pihak kemudian menilai bahwa jika dibandingkan dengan PSBB awal 1 tahun yang lalu oleh DKI Jakarta, kondisi WFH-nya lebih ketat, bukan lebih ketat, tapi lebih dituruti, lebih dipatuhi oleh di zamannya PSBB dibanding dengan PPKM darurat sekarang. Apa yang membuat kondisi ini terjadi kalau dari perspektif Anda? Apakah memang situasinya memang saat ini lebih berat sehingga mungkin banyak yang colongan begitu atau banyak sektor informal yang tetap nekat buka atau seperti apa? Kemudian juga soal PKL dan juga pedagang usaha kecil ya yang tadi juga disoroti oleh Pak Budi, ini yang akan cukup challenging. Bagaimana kemudian penerapan sanksi kepada mereka? Kita bahas di segmen terakhir dialog usai jeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya akan kembali lanjutkan di segmen terakhir dialog. Saya ke Pak Wakil Gubernur lagi. Pak Wagub, bagaimana kalau dibandingkan dengan PSBB di tahun yang lalu, relatif sebetulnya lebih patuh dibanding PPKM darurat pada saat ini? Ada yang mengatakan demikian sehingga membandingkan. Kondisi ini seperti apa sebetulnya? Apakah kemudian memang yang lebih berat saat ini situasinya karena mungkin desakan ekonomi atau bagaimana, Pak? Belum bisa kita nilai tepat. Ini kan sekalipun sudah dimulai tanggal 3, tapi sebetulnya efektif kan baru 1-2 hari ini. Kan hari ya. Kemarin Senin dan ini Selasa. Kalau Sabtu Minggu, sekalipun sudah mulai, tapi belum kita lihat. Karena kan pada hari itu memang Sabtu Minggu libur. Jadi kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan, sejauh mana efektif pada saat PSBB atau pada PPKM darurat. Tapi saya kira yang penting ke depan kita berharap aturan ini bisa memberikan kontribusi terhadap penurunan yang signifikan, penurunan COVID yang kita harapkan, itu yang diharapkan oleh kita semua bersama. Dan yang kedua, betulnya memang masyarakat sekarang ini sudah capek, sudah letih, dan juga masalah ekonomi juga semakin memburuk ya, karena sudah 1,5 tahun ya, para pengusaha, para pribadi-pribadi, warga juga mengalami ekonomi yang cukup berat nih. Masalahnya banyak yang di PHK, banyak yang tidak bekerja dan lain sebagainya. Jadi memang kalau dibandingkan PSBB, justru sekarang jauh lebih berat ya penanganannya dan persiapannya sekalipun mungkin lebih baik. Nah, itu kami minta kepada seluruh masyarakat, jangan kita sia-siakan, jangan kita memperpanjang lagi situasi kondisi yang tidak baik ini. Maka pilihannya cuma 2, pertama, tetap berada di rumah. Kedua, laksanakan protokol kesehatan 3M, 4M secara disiplin, secara baik, secara bertanggung jawab. Tidak ada pilihan. Apalagi sekarang lebih berat dari yang tahun lalu. Sekarang ada varian baru, ada Delta yang lebih cepat menular dan membahayakan. Bahkan sekarang angka penyebaran virus dan kematian bagi anak-anak di bawah 5 tahun, di bawah 18 tahun lebih banyak dari tahun sebelumnya. Ini sangat berbahaya, dan untuk itu tidak ada pilihan bagi kita. Mari kita secara konsisten dan sungguh-sungguh laksanakan. Jangan menunggu ada orang dekat kita, keluarga kita, orang tua, anak kita terkena virus bahkan meninggal, baru kita menyadari betapa berbahayanya, baru kita menyadari betapa pentingnya melaksanakan protokol kesehatan. Sekali lagi,
kami minta semuanya patuh, taat, dan disiplin laksanakan protokol kesehatan. Dan PPKM darurat yang dibuat ini saya kira sudah luar biasa, memberikan batasan yang luar biasa. Mari kita sukseskan program PPKM darurat ini dengan disiplin melaksanakannya, tetap di rumah dan laksanakan protokol kesehatan secara baik. Baik, Pak Wagub, ada satu hal yang ingin kami konfirmasi kepada Anda, karena ada perusahaan yang kemudian ini muncul beritanya justru mengatakan bahwa perusahaannya masuk ke dalam sektor esensial, sehingga yang tadi disidak bahkan disegel oleh Pemprov dalam hal ini oleh Pak Anies, menurutnya justru ini salah begitu. Apakah bisa dipastikan bahwa Pemprov hari ini memang menyegel perusahaan-perusahaan yang memang tidak masuk ke dalam sektor esensial atau kritikal, Pak Wagub? Ya pasti kita memahami mana yang masuk kritikal dan esensial ya. Kalau yang dimaksud properti yang diperbolehkan itu konstruksi, pembangunan konstruksi, boleh bikin jalan, bikin gedung, bikin waduk, bikin jembatan, itu diperbolehkan, pekerjaan sipil itu diperbolehkan ya. Tapi kalau pemasaran properti, kemudian pemasaran gedung umpamanya, atau agen properti, itu tidak masuk dalam kategori konstruksi, jadi harus dibedakan. Jadi yang dimaksud dengan properti konstruksi itu adalah pembangunannya, bukan masuk kategori pemasarannya. Oke. Kalau agen pemasaran itu bukan masuk dalam kategori esensial atau kritikal. Oke. Jadi sudah dipastikan betul bahwa yang disegel, yang disidak adalah yang memang tidak sesuai dengan aturan WFH 100%. Saya ke Pak Trubus. Singkat Pak Trubus, dari Anda apa harapan kemudian terhadap penerapan WFH ini karena agar pengawasan ini tetap berjalan ya sampai kemudian nanti berakhir PPKM darurat ini. Singkat Pak Trubus. Iya, menurut saya ini yang penting adalah bagaimana mereka-mereka yang kategori esensial ataupun non-esensial itu mematuhi aturan yang sudah ada. Dan disinilah kemudian Pemprov DKI mengedukasi kepada mereka-mereka yang kategori non-esensial maupun esensial. Karena itu menurut saya ini nanti kaitannya dengan pengawasan yang ketat akan terus dilakukan. Dan yang kedua tentu berian sanksi dalam ini law enforcement-nya yang perlu ditegakkan. Karena nanti pada mereka-mereka itu juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi pelanggaran lagi gitu ya. Karena namanya situasi kebutuhan dan memang kondisi ekonomi juga seperti dijelaskan Pak Wagub tadi bisa saja akan tetap membuka. Nah inilah supaya tidak terjadi pengulangan menurut saya ini harus ditindak tegas, dilakukan satu sanksi yang menurut saya komprehensif lah ya, adilan dan ada kepastian hukum di situ. Saya rasa itu Mas. Baik, Pak Budi, terakhir dari Anda Pak Budi, komitmen kembali mungkin mewakili asosiasi pengusaha untuk tetap patuh dan juga taat dengan aturan WFH 100% agar tidak lagi kemudian kita lihat banyak perusahaan yang mungkin tetap nekat ya membuka padahal bukan masuk dari kriteria esensial atau kritikal. Iya, saya kira tidak bisa bicara komitmen on behalf semua pengusaha ya Mas. Iya. Saya terakhir. Cuman kami dari Apindo menghimbau rekan-rekan pengusaha untuk mentaati aturan yang ada. Karena at the end kita sudah 1,5 tahun mengalami kalau ini kita dibiarkan akhirnya bisnis juga nggak kemana-mana, bahkan makin terpuruk. Udah jelas kok rumusnya. Kalau pandemi tidak lewat, bisnis kita juga akan kolaps. Jadi mari kita sama-sama bekerja sama untuk hal ini dan untuk Pemda tentu penegakan hukum mungkin konsisten saja. Oke. Saya kira itu. Baik, saya terakhir ke Pak Wakil Gubernur lagi. Jadi apakah akan frequently Pak secara berkesinambungan melakukan pengawasan sidak tidak hanya hari ini agar kemudian bisa tertib ini perusahaan-perusahaan yang tidak mengikuti aturan? Pasti ya. Kami pasti melakukan pemantauan, pengawasan, pemberian sanksi dan disiplin atau penindakan bagi siapa saja yang tidak menggunakan masker, kemudian unit usaha, rumah makan, hotel, semua bahkan pabrik, tempat industri yang melanggar, itu kita akan tindak. Jadi sekali lagi pada kesempatan baik ini mari kita semua patuh taat mensukseskan program PPKM darurat dan diantaranya yang paling penting adalah tetap berada di rumah. Mari kita laksanakan protokol kesehatan 3M, 5M. Mudah-mudahan kita dapat menurunkan penyebaran COVID secara signifikan sampai dengan tanggal 20.
Oke, baik. Jadi bagi perusahaan yang kemudian masih membandel, ada sanksi yang sudah di depan mata akan diberikan bagi mereka yang tetap membuka, padahal bukan masuk ke sektor esensial dan juga kritikal. Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, terima kasih untuk malam hari ini. Pak Trubus, terima kasih banyak. Pak Aloysius Budi Santoso, terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat malam, Bapak-Bapak. Sehat selalu. Terima kasih semuanya. Selalu, terima kasih. Terima kasih Pak Wagub, terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Kami akan segera kembali sesaat lagi dengan informasi lain tetap di CNN Indonesia News.